Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat kita berjumpa lagi di udara di dalam doa pagi secara online. Sebelum kita memasuki hari yang baru, mari kita kembali lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, menikmati setiap keagungan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah disertai, dilindungi di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap istirahat kita. Biarlah pada hari ini kita kembali lagi bersyukur, bawa hati kita untuk datang kembali pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini tak ku mengerti, Kau telah berfirman dan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Terima kasih Tuhan buat rencanamu yang indah, menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, Kau jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, Kau kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu terbaik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, Kau jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau lah yang memberikan kami masa depan.
Engkau Allah yang menyediakan kami sejahtera. Tidak ada kasih yang kami dapat dari luar selain kami ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap rencana, terima kasih untuk setiap kehendak-Mu, dan terima kasih untuk setiap jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kami kembali memasuki hari yang baru, kami rindu untuk mengisi hari-hari kami dengan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan tanah hati yang terbaik agar renungan firman Tuhan jadi berkat di dalam kami mengakhiri pekan yang baru ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ucapkan shalom. Selamat kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 5 sampai 9. Filipi 4 ayat 5 sampai 9, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dari apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan keunggulan di dalam hidup. Saudaraku, seringkali kalau kita mendengar sebuah varietas di dalam produk-produk pertanian, ya saudara, banyak sekali yang dinamakan sebuah bibit. Contoh saja bibit tanaman padi, atau boleh juga bibit jagung, bibit kedelai, ya saudara, dan macam-macam. Dan mengatasnamakan semua bibit itu adalah varietas unggul, bibit yang unggul, ya saudara. Dengan menyampaikan keunggulan-keunggulan dari produk-produk tersebut, saudara, antara lain dikatakan lebih banyak, masa umur panen lebih pendek, dan tahan terhadap penyakit dan lain-lain. Itu adalah sebuah promo mengenai produk-produk pertanian yang disebut sebagai varietas unggul. Saudara, itu pun tidak berbeda dengan produk pertanian. Begitu pula di dalam kehidupan kita yang dipanggil sebagai orang-orang percaya, maka kehidupan kita akan dinilai oleh setiap mata yang memandang. Di dalam bahasa Jawanya sawang sinawang, itulah keadaan manusia yang ada di dalam dunia ini. Ada sebuah pertanyaan juga yang ditujukan kepada kita. Apakah kita ini termasuk orang yang memiliki keunggulan hidup atau sebaliknya? Saudara, apakah indikator di dalam kita menilai hal-hal tersebut? Di dalam kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita mengenai indikator keunggulan hidup seseorang. Yang pertama, keunggulan hidup terletak bagaimana kita bersikap pada diri sendiri dan orang lain. Saudara, seorang akan dihargai di dalam komunitasnya itu dari sikapnya, bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri serta sesamanya. Di dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, kata hendaknya kebaikan hatimu diketahui semua orang
Hal itu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap kepada diri sendiri dan bagaimana kita bersikap memperlakukan orang dengan patut. Kita mempunyai tenggang rasa. Saudara, memperhatikan orang lain dan tidak egois. Itu ada di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dan yang dilakukan itu hendaknya dilakukan dengan tulus. Itu ada di dalam Filipi 2 ayat yang ke-14. Ada sebuah pertanyaan kembali ditujukan kepada kita. Bagaimana sudahkah kita bersikap demikian terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu adalah sebuah anjuran yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya yang sampai hari ini tetap mengikut Tuhan. Karena dengan kebaikan hati yang kita berikan kepada orang-orang, itu akan menunjukkan keunggulan hidup kita, bagaimana kita bersikap kepada diri kita dan bersikap kepada orang lain. Itu keunggulan hidup yang pertama. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Yang kedua, saudara, keunggulan hidup terletak bagaimana kita menyikapi masalah hidup. Saudara, ada pepatah bahwa hidup bagaikan perahu yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan, di mana di tengah-tengah lautan ada gelombang, ada angin yang selalu siap menerpa dan mengombang-ambingkan setiap perahu kita, mengombang-ambingkan setiap kehidupan yang dialami. Kita harus siap atau tidak siap, kita harus siap untuk menghadapinya, saudara. Tapi ada banyak orang yang dikatakan tidak siap di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, sehingga mereka harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar, gantung diri atau minum racun, ya saudara. Dan itu seringkali kita lihat ketika kita melihat tayangan-tayangan yang ada di televisi, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keunggulan hidup seorang dapat dilihat bagaimana dia menghadapi hidup itu. Ya saudara, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Saudara, orang yang unggul di dalam hidupnya, maka dia akan tenang di dalam menghadapi persoalan hidup yang sedang dilewatinya. Saudara, artinya apa? Meskipun di dalam hadapi persoalan hidup, tidak akan pernah khawatir, karena dia tahu kepada siapa orang itu berserah. Tidak lain berserah kepada Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan ini. Berserah di sini artinya bukan menyerah, ya saudara. Artinya kalau berserah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa seperti pada hari ini. Melalui apa? Melalui ucapan syukur yang bisa kita naikkan setiap saat kepada Tuhan. Dan sebuah permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Bagaimana sikap hati kita saat menghadapi masalah di dalam hidup ini? Mari, ketika ada masalah datang, jangan khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi berserah kepada yang punya hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga, saudara, keunggulan hidup seorang akan menghasilkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Keunggulan hidup seseorang akan menghasilkan hidup yang penuh dengan sejahtera. Saudara, sikap seorang terhadap diri sendiri dan terhadap sesamanya di dalam menghadapi sebuah persoalan hidup itu adalah cerminan keintiman atau cerminan hubungan seseorang dengan Tuhan. Kita tahu bersama, saudara, selalu saya sampaikan, kekristenan bukan berbicara tentang agama, tetapi kekristenan sangat berprioritas kepada sebuah hubungan manusia dengan Tuhan. Itulah kekristenan. Saudara, sikap hidup yang berserah kepada Tuhan merupakan sebuah cerminan persekutuan yang indah kita dengan Dia yang memberi kehidupan.
Saudara, kalau bangun pagi, sebelum kita memulai aktivitas dalam kehidupan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk di dalam persekutuan meskipun tidak lama, saudara, hanya online seperti hari ini. Tapi biarlah kesempatan yang ada ini dapat kita gunakan. Supaya apa? Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Jadi saudara, ketika kita memasuki hari yang baru, kita memulai hari kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan berdoa berserah kepada Tuhan. Saya percaya apapun yang akan kita hadapi, mulai dari pagi, siang, sore, hingga kembali malam nanti, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa itu akan apa, saudara? Memelihara hati kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam ayat 9 dikatakan Allah adalah sumber damai sejahtera. Saudara, oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang diteladankan oleh Kristus. Saudara, orang beriman bukan hanya melihat dan mendengarkan saja, tetapi juga melakukan hal-hal yang pernah dipelajari, hal-hal yang pernah diterima, hal-hal yang pernah didengar dan dilihat di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, damai sejahtera Allah akan memelihara kita, menjaga hati kita, supaya dalam keadaan yang terjadi, hati kita tetap apa? Tetap tenang. Hati kita tetap teduh, saudara. Sebab hati ini adalah sumber pusat hidup. Sedangkan pikiran kita itu adalah saluran. Yang pertama itu dari hati, ya saudara ya. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka pikiran kita akan benar. Kalau pikiran kita benar, maka ucapan yang kita keluarkan juga benar, saudara. Tapi kalau dari hati kita ada yang namanya iri dengki, dipikirkan yang ada di pikiran itu adalah iri dengki, dan yang keluar adalah kata-kata yang tidak memberkati. Itu sungguh sangat disayangkan. Tapi kita terus minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menguasai setiap hati, pikiran kita, sehingga melalui ucapan yang kita berikan kepada sesama kita juga akan merasa terberkati oleh setiap ucapan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya saudara, marilah kita berusaha untuk meraih keunggulan di dalam hidup ini dengan belajar bersikap melalui teladan Tuhan Yesus yang ajarkan. Maka hidup kita akan mengalami damai sejahtera, sebab Yesuslah sumber damai sejahtera itu. Biarlah pada pagi hari ini, terutama ketika kita akan mengakhiri pekan ini, ya saudara, biarlah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, tadi di dalam firman Tuhan yang ada di dalam ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yuk kita bersama-sama memikirkan apa yang kita katakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah semuanya itu menghasilkan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan selalu untuk melalui hari-hari bersama dengan Yesus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, ada sebuah lagu yang di dalam setiap ibadah kita nyanyikan, saudara. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hariku lalui
sama-sama tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami tentang bagaimana hidup kami unggul. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman dalam kehidupan kami, dan biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa itu akan tetap memelihara hati pikiran kami agar apa? Supaya tetap ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini sebentar kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu akan kembali beraktivitas. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan yang akan tolong kami. Yang membuka toko, Tuhan memberkati perdagangannya. Yang bekerja sebagai petani, Tuhan memberkati mulai ladang pertaniannya. Yang bekerja di pabrik, yang bekerja di instansi pemerintahan, yang bekerja di kantor-kantor, Tuhan yang akan senantiasa tolong. Juga yang bekerja di rumah, Tuhan juga akan pelihara. Anak-anak sekolah yang akan kembali sekolah tatap muka, jagai sertai lindungi, jauhkan dari sakit penyakit. Anak-anak yang akan kuliah, Tuhan juga akan tolong memberkati. Yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang alami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar, yang cemas Tuhan hiburkan, yang alami duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa tinggal dalam kehidupan kami, sehingga melalui pikiran kami, melalui perkataan yang kami berikan kepada orang-orang lain, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap memasuki hari yang baru. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menghadapi, memasuki hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekian doa pagi yang sudah kita lakukan selama sepekan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar selama sepekan ini. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita semakin layak di hadapan Tuhan, dan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Rohani kita dewasa, sehingga dalam setiap keadaan yang terjadi kita dapat menanggung bersama dengan Tuhan. Sampai bertemu hari Minggu di dalam ibadah umum, tetap jam 3 sore, dan kita akan berjumpa kembali dalam doa pagi mulai hari Senin jam 5 pagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, dan shalom.